Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Dinas Kesehatan menyatakan Kabupaten Jombang endemi demam berdarah setelah terdeteksi 58 titik terserang. Untuk memberantas penyebaran, anggota TNI Kodim 0814 Jombang diturunkan untuk melakukan pengasapan. Kian mengganasnya wabah demam berdarah yang menelan 5 korban jiwa, membuat TNI Dinas Kesehatan bersama dengan prajurit TNI Kodim 0814 melakukan fogging memberantas sarang nyamuk mulai dari permukiman, kebun hingga sekolah. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan 58 titik endemik demam berdarah denggi, salah satunya yakni Kelurahan Kepanjen. Seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia akibat terserang demam berdarah. Sementara peran serta prajurit TNI dalam pemberantasan sarang nyamuk itu merupakan bentuk kepedulian dan antisipasi meluasnya DBD. Untuk kita Kodim, keterlibatannya sangat berperan penting, khususnya dalam hal ini kegiatan pemberantasan nyamuk untuk mengatasi DBD. Memang secara tugas pokok kita sudah tercantum dalam OMSP 14 tugas, salah satunya adalah membantu program pemerintah. Di antaranya pemberantasan sarang nyamuk. Jadi selama ini kami selalu bersinergi dengan Forkopimda, Dinas Kesehatan tentunya, berkolaborasi, bekerja sama untuk melaksanakan fogging secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Kita libatkan para Babinsa, para anggota semuanya untuk terjun sama-sama, berdampingan, bersinergi dengan Dinas Kesehatan di masing-masing kecamatan, kabupaten untuk melaksanakan fogging secara serentak. Kalau penularannya itu kami masih mengidentifikasi sekitar ada 58 titik, Mbak. Titiknya kami tidak hafal. Ya. Tapi intinya dari yang kami lakukan PE, penelitian epidemiologi itu, kami sudah melakukan pembersihan sarang nyamuk di lokasi tersebut. Data Dinas Kesehatan Jombang, selama bulan Februari tercatat 5 orang meninggal dunia akibat DBD. Pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk penetapan status KLB demam berdarah. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, terekam CCTV saat mencuri celana dalam wanita, seorang pemuda di Ponorogo babak belur dihajar massa. Tersangka mengaku sudah 8 kali mencuri dan motifnya hanya iseng. Aksi pencurian SR di rumah seorang warga desa Ngampel, Kecamatan Balong, Ponorogo terekam kamera CCTV. Tersangka mengambil celana dalam wanita milik penghuni rumah. Usai mengambil celana dalam, tersangka kabur. Namun warga yang mengetahui langsung mengejar dan meringkusnya. Tersangka diikat dan menjadi bulan-bulanan massa. Polisi yang mendapat laporan segera mengamankan pelaku ke Polsek Balong. Kepada penyidik, tersangka mengaku mencuri celana dalam hanya untuk mencium lalu membuangnya ke sungai. Selama 2 minggu dipasang CCTV, nggak ada pergerakan. Terus tanggal 21 kemarin muncul lagi, ngambil dapat 1 pakaian dalam tapi yang bagian bawah. Terus malam minggu kemarin sama jamnya jam 9 lebih 1/4 kalau nggak salah. Korban sudah punya feeling lah, intinya demikian. Pukul 20.45 tadi malam itu ada orang yang mau masuk ke halaman belakang, kemudian ciri-cirinya sama persis dengan yang di CCTV. Langsung ditangkap dan diamankan massa. Akibat ulah isengnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP Junto pasal 53 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, sopir truk diringkus anggota reskrim Polsek Krian karena mencuri sepeda motor dan uang tunai 3 juta rupiah milik seorang penjaga warung. Hasil curian digunakan tersangka untuk bermain judi daring alias judi slot. Setelah 4 hari diburu, tersangka berinisial SA diringkus anggota unit reskrim Polsek Krian. Sopir truk asal Demak, Jawa Tengah itu ditangkap karena mencuri motor dan uang 3 juta rupiah milik penjaga warung. Pencurian bermula ketika pelaku mendatangi warung di Jalan Bypass Krian. Saat itu AS melihat kunci motor dan dompet berisi uang tunai tergeletak di meja warung. Usai berpura-pura memesan minuman, tersangka membawa kabur motor dan dompet milik penjaga warung. Kepada polisi, tersangka mengaku uang hasil curian digunakan bermain judi daring alias judi slot. Sehingga dengan kesempatan itu pelaku mengambil kunci kontak yang ada di atas pintu, kemudian
menggasak 1 unit sepeda motor berikut helm yang sudah ditaruh di meja korban, milik korban. Untuk tersangka sendiri ditangkap di mana, Dan? Jadi pelaku dari hasil penyelidikan juga keterangan dari saksi bahwa ada pengurus truk yang mencari truknya karena bannya bocor. Kemudian setelah disesuaikan dengan ciri-ciri daripada pelaku sesuai, karena pengurus truk juga mengenali yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian dilakukan penyelidikan melalui IT, dilacak bahwa yang bersangkutan posisinya ada di daerah Merak-Urak, Tuban. Tersangka ditahan di Mapolsek Krian untuk proses hukum lebih lanjut. Ia diancam hukuman 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Harga telur mahal, peternak ayam di Jember ketiban untung. Informasinya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.